Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian selalu sehat dan diberkahi dimanapun kalian berada. As can you see, we are going to learn about chapter 2. The title of the chapters is Offers. Jadi, judul dari pembelajaran kita kali ini yaitu Offers. Adakah yang sudah pernah mendengar atau pernah mempelajari offers? Nah, kalaupun belum, tidak apa-apa ya, karena insya Allah kita akan belajar hari ini. Nah, offers itu merupakan, kalau secara terjemahannya dalam bahasa Indonesia, offers adalah menawarkan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya menawarkan, seperti apa sih ungkapan-ungkapan atau cara kita menawarkan dalam bahasa Inggris? Nah, inilah adalah learning objectives atau tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, we are going to learn how to identify characteristics of the expressions of offering something, accepting something, and then refusing something. Jadi, yang pertama, tujuan kita adalah akan mempelajari untuk mengidentifikasi karakteristik dari ungkapan bagaimana menawarkan sesuatu, menerima sesuatu, atau menolak sesuatu. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu make oral or written conversations using the expressions of offering something, accepting something, and refusing something. Nah, yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat ungkapan atau percakapan yang oral secara lisan maupun written maupun secara tulisan yang di dalamnya ada menggunakan ungkapan-ungkapan dalam menawarkan sesuatu, menerima sesuatu, atau menolak sesuatu. Nah, langsung saja ya. Sekarang Ibu akan menerangkan ungkapan-ungkapan apa saja sih yang sering digunakan ketika kita mau menawarkan sesuatu. Dan untuk lengkapnya mengenai accepting something dan juga refusing something akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu akan menerangkan atau Ibu akan mengungkapkan apa saja sih ungkapan yang biasanya digunakan ketika kita mau menawarkan bantuan, help, or something atau sesuatu, baik itu barang maupun jasa ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, di sini ada banyak sekali ungkapan yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau menawarkan sesuatu kepada orang lain. Contohnya, may I help you? Kemudian, what can I do for you? Kalian pasti sudah tahu kan artinya, bolehkah saya membantu Anda? Atau, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kemudian, how can I help you? Would you like some? Nah, mau beberapa? Kalau misalkan kalian sedang menawarkan sesuatu biasanya ketika makan, mau nggak? Nah, kalian bisa menggunakan would you like some? Kemudian, would you like to try some? Bisa juga, would you like to drink? Mau minum apa kalau bahasa Indonesianya? Atau bisa juga kalian secara langsung, kalau mau menawarkan teh seperti yang di bawah ini, a cup of tea. Atau misalkan mau menawarkan minuman yang lain, would you like to drink a cup of coffee? Atau would you like to drink a glass of milk? Nah, kalian bisa menggunakan varian ungkapan-ungkapan ini terhadap benda apapun atau makanan apapun atau minuman apapun yang kalian ingin tawarkan kepada orang lain. Tinggal ganti saja yang di belakangnya. Selanjutnya, yang di sebelah sana ada let me bla bla bla. Nah, ini bisa kalian lanjutkan. Let me itu kan biarkan saya. Nah, biarkan saya apa? Misalkan biarkan saya membantu Anda atau biarkan saya membawakan makanan untuk Anda. Nah, tinggal kalian cari bahasa Inggris terusan dari kalimat yang kalian maksud. Nah, yang selanjutnya I'll bla 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 if you like. Misal I'll itu kan artinya saya akan titik-titik
if you like, jika kamu mau. Misal, saya akan membawakan Anda segelas teh jika Anda mau, atau saya akan membawakan Anda semangkuk mie jika Anda mau. Nah, kalian tinggal terjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya, I'll be happy to bla 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 if you like. Saya akan merasa senang jika titik-titik. Jika kamu juga suka. Nah, selanjutnya bentuknya bisa berupa pertanyaan. Contohnya, shall I bla bla bla. Nah, shall I ini artinya haruskah saya? Nah, haruskah saya apa? Misalkan, haruskah saya meminjamkan handphone saya? Shall I borrow you my handphone? Misalkan seperti itu, tinggal ganti saja ya. Would you like me to bla bla bla? Would you like bla bla bla? Ini sama saja ya artinya. Maukah kamu saya beri bantuan apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, would you like to leave a message? Nah, ini biasanya digunakan ketika kita sedang telepon. Orang lain nelpon kita dan ternyata orang yang dituju sedang tidak ada atau sedang sibuk. Maka dari itu kita bisa menawarkan, would you like to leave a message? Maukah kamu untuk meninggalkan pesan? Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian lagi penting sekali atau sedang di perusahaan atau di kantor penting sekali, kemudian kalian menawarkan bantuan kalian berupa mau nggak titip pesan. Nah, itu bisa kalian gunakan ya ketika kalian nanti di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari yang kalian hadapi sekarang-sekarang ini. Nah, sekarang kita akan belajar oral dulu. Kita akan belajar bagaimana sih mengungkapkan contoh dari menawarkan sesuatu secara lisan. Ya, lisan dulu, nanti kita akan belajar secara tulisan. Nah, Ibu memiliki contoh dialog yang di dalamnya ada ungkapan ketika menawarkan sesuatu atau offering something or offering help. Nah, di sini ada percakapan antara Miss Lisa and Dita. Tentu saja kalau Miss Lisa berarti artinya ibu guru ya, guru bahasa Inggris, dan juga Dita. Dita yaitu muridnya. Ibu juga menandai dengan 2 warna agar kalian tidak pusing membedakan ungkapan-ungkapan tersebut. Kita mulai bahas saja ya. Nah, di sini Miss Lisa berkata, Dita, you need to take another remedial test this week. It's your English time. Nah, artinya Dita, kamu harus atau kamu sepertinya perlu untuk mengikuti remedial untuk minggu ini. It's your English time. It's your English this time. Nah, sekarang waktunya kamu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, berarti ibu gurunya menawarkan kepada Dita untuk remedial bahasa Inggris. Berarti nilai Dita memiliki kekurangan ya. Nah, selanjutnya jawaban dari Dita, yes ma'am, I'm sorry to let you down. Baik Bu, maafkan saya telah mengecewakan Anda, atau misalkan maafkan saya karena nilai yang kemarin mungkin kurang memuaskan. Jadi dia meminta maaf karena telah merepotkan gurunya sehingga harus melakukan remedial. Selanjutnya Miss Lisa berkata, you didn't perform as usual. Kamu tidak biasanya berperilaku atau melakukan atau praktik secara biasanya. Kamu tidak biasa seperti ini. Mungkin seperti itu ya maksud dari Ibu Lisa. Kemudian Bu Lisa juga bertanya, is there something that is bothering you? Apakah ada sesuatu yang sedang mengganggumu? Nah, di sini Ibu Lisa mencoba untuk menawarkan bantuannya dan juga menawarkan perhatiannya jika Dita bersedia untuk bercerita atau memberikan alasan mengapa dia tidak perform, tidak melakukan hal-hal yang seperti biasanya. Nah, Dita menjawab, no ma'am, no ma'am. Tidak Bu, katanya. I guess it is because I didn't completely understand the lesson.
Tidak Ibu, saya pikir ini dikarenakan saya tidak sepenuhnya mengerti pembelajarannya. Jadi salah dia itu ketika pembelajaran tidak menanyakan sehingga tidak secara sempurna atau tidak secara penuh memahami apa yang diajarkan oleh Ibu Lisa ketika pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, selanjutnya Ibu Lisa menawarkan kepada Dita seperti ini. May I help you review the lesson again? Nah, Ibu Lisa bertanya, maukah kamu saya ulangkan lagi pembelajaran yang minggu lalu? Nah, karena Ibu Lisa memberikan kesempatan kepada Dita, maka Dita dengan senang hati menerimanya. Dita menjawab, yes please, ya Bu silahkan, that will be very helpful. Itu akan sangat membantu. Nah, di sini berarti ada penawaran bantuan dari Bu Lisa dan juga penerimaan dari Dita. Nah, semoga contoh dialog tersebut bisa memberikan gambaran dan juga bisa memberikan contoh kepada kalian bagaimana sih menerima tawaran dan juga bagaimana sih menawarkan tawaran dalam bahasa Inggris. Dan sekarang tugas kalian, seperti biasanya setelah Ibu menerangkan pasti ada latihannya. Ibu memiliki 2 contoh praktis, 2 contoh dialog yang pendek, dan kemudian kalian tolong praktekkan dialog ini. Ini merupakan dialog yang di dalamnya ada menawarkan dan juga ada menerima tawaran dalam bahasa Inggris. Kalian silahkan rekam suara kalian dalam mempraktekkan dialog ini. Kalian boleh pilih salah satu dari dialognya yang menurut kalian mudah atau yang menurut kalian bisa untuk mengungkapkannya atau bisa untuk membacanya dalam bahasa Inggris yang menurut kalian sudah sesuai dengan tata bahasa dan juga pengucapan dalam bahasa Inggris. Kita langsung saja ke practice number 1. Ibu akan memberikan contohnya. Namun, tolong kalian jika mempraktikkan, kalian cek dulu ya ucapan kalian apakah sudah sesuai dengan pengejaannya atau dengan intonasi dan nadanya. Nah, kalian bisa lihat kalian ucapannya benar atau tidak melalui mau kamus atau juga bisa berupa dari Google ya, bisa juga dari aplikasi-aplikasi yang di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan atau kata-kata atau cara untuk mengungkapkan dalam bahasa Inggris yang benar. Nah, practice number 1 ada percakapan antara Ivan and Edo. Ivan, you look worried. Kata Edo, I am. I have lost my motorcycle key. Apa nih artinya? Kata Ivan, you look worried. Kamu terlihat khawatir. Edo menjawab, I am. I have lost my motorcycle key. Saya sudah kehilangan kunci motor saya. Nah, berarti di sini akan ada penawaran ya. Ivan menawarkan dirinya, would you like me to help you find it? Maukah kamu saya beri bantuan untuk menemukannya? Nah, Edo menjawab, really? I appreciate that. Sungguh saya sangat menghargainya. Berarti di sini Ivan sedang menawarkan bantuannya dan Edo menerimanya. Mudah bukan? Nah, kalian boleh jadikan praktik ini. Kalau misalkan kalian rasa mudah, silahkan praktikkan ini sebaik-baik mungkin ya. Selanjutnya, contoh praktis yang kedua. Nah, kalau tadi antara Edo dan Ivan, sekarang antara clerk dan juga Vian. Clerk di sini berarti antara pelayan ya. Di sini berarti diumpamakan ada di suatu perusahaan atau pusat pelayanan seperti itu. Clerknya berkata, good morning, what can I do for you? Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Dan Vian menjawab sebagai customernya ya, good morning, I'd like to send this package please. Saya mau untuk mengirimkan paket ini, kata Vian.
Clerknya menjawab, "Alright, please fill in this form." Baiklah, tolong untuk mengisi formulir ini terlebih dahulu. Nah, kata Vian, "Sure, many thanks." Tentu saja, terima kasih banyak. Nah, Ibu sudah memberikan contoh praktis atau latihan kalian. Silahkan pilih salah satu, direkam. Boleh rekam via VN, boleh juga direkam sengaja melalui video atau recorder ya. Dan filenya silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu jika kalian sudah selesai. Nah, that's all for today. Terima kasih banyak. Sekian untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan jika ada yang tidak dipahami, mari kita diskusikan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.